Tepat pada 26 April 2023 lalu, Dai kondang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari telah 10 tahun meninggal dunia. Namun kenangan serta tausiahnya masih lekat dan sering terlihat di jejaring maya. Di momen itu, keluarga menyempatkan diri untuk pergi berziarah ke pusara almarhum UJ. Biasa almarhum disapa, sekaligus ingin melepas dahaga rindu. Umi Tatu, ibunda almarhum UJ dan keluarga, tampak khusyuk ketika memanjatkan doa di depan pusara almarhum. Terlihat Umi Tatu tampak tak kuasa menahan derai air mata. Sesekali ia menyeka air matanya sambil membacakan kalam ilahi untuk mendiang anaknya. Ya alhamdulillah, berarti kan waktu itu cepet ya, cepet banget, kita nggak berasa gitu. Kita udah 10 tahun aja, ya tinggal kitanya yang masih yang meninggalkan, kita ditinggalkan banyak hikmah gitu. Nah yang masih hidup, bisakah kita mengambil hikmah dari itu semua? Tak terasa sudah 10 tahun lalu almarhum UJ meninggalkan kita semua termasuk istri, Pipik Dian Irawati dan anak-anaknya. 26 April 2013, almarhum UJ meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sontak saja, kepergian almarhum UJ membuat kaget keluarga dan jutaan jamaah. Gaya dakwahnya yang kekinian dan terkesan tak menggurui itulah yang akhirnya membuat kaula muda saat itu tertarik. Namun sayang, takdir berkata lain. Ia harus dipanggil Sang Maha Kuasa untuk selama-lamanya. Jadi merasa bangga lah, alhamdulillah, syukur UJ ini selalu diingat sama jamaah, juga selalu didoain sama jamaah, baik pertaklim maupun juga yang datang ke makam ini. Bangga, bersyukur sama Allah punya anak yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan dunia akhirat beserta Pipik anak-anaknya nanti sebagai penerusnya. Ya udah, dengan sendirinya beliau mewakili kakak yang pertama tuh almarhum Ustadz Riyad, khutbah, terus ceramah, ngegantiin Umi ceramah bulanan, mingguan. Akhirnya dengan sendirinya terbentuk ya karakter UJ-nya gitu, ustadznya gitu. Dan alhamdulillah sampai di akhir hayatnya pun Allah angkat ya dengan detail yang Allah berikan gitu, bukan yang manusia berikan gitu. Jejak digital dakwah UJ hingga kini masih sering terlihat di jejaring maya. Hingga kini keluarga masih mengenangnya. Lantas adakah kenangan peninggalan almarhum yang hingga kini masih dijaga oleh keluarga? Setelah sebelumnya, motor berkapasitas mesin besar atau moge yang ditunggangi almarhum saat kecelakaan telah laku terjual. Benarkah sebagian barang-barang milik almarhum itu masih tersimpan rapi di rumah? Kalau ini saya tukeran baju nih waktu itu. Jadi waktu itu kaos ini basah. Kadang kan kalau kemana-mana kita suka bawa baju ya, bawa baju salin. Karena kan almarhum tahu sendiri lah. Habis ceramah, biasa tuh udah pasti basah semua. Nah, saya bawa baju. Akhirnya baju itu dipakai sama almarhum. Ini saya pegang. Dan biasanya kalau almarhum begitu, kalau udah yang dipegang sama orang nggak pernah diambil atau diminta lagi lah itu. Ya karena almarhum itu suka tangan lengan panjang, beliau tuh jarang pakai tangan pendek, hampir jarang lah. Iya, ini kacamata memang ini pakaiannya beliau ya, dan kalau dilihat lumayan juga harganya. Karena kelihatan dari behelnya ini udah 12 tahun tapi masih mengkilap. Kalau saya lagi ceramah agak kurang pede, saya pakai ini. Mau malam kayak siang gitu kan. Memang ini kaca sengaja saya pasang agak gelap karena kebiasaan almarhum tuh kalau pakai lensa memang agak gelap ya. Almarhum tuh lebih suka aksesoris seperti ini. Jadi yang bikin luar biasanya yang saya pertahankan ya karena ini. Saya juga bilang kalau Mas Abizar mau nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan saya udah ngebayangin Abizar kan tinggi ya kan, lebar badan. Ya paling agak ngatung-ngatung dikit lah gitu, karena memang badannya almarhum seperti ini. Nah itu dia Habib Mahdi beberapa kali tuh motor bunyi sendiri, nyala itu motor, padahal kondisi ya kendaraan memang mati total ya, dan memang belum diapa-apain. Nah dari situ baru diserahin lagi ke kita. Nah ya udah, akhirnya alhamdulillah ada salah satu zamannya almarhum melihat itu motor nggak dibangun-bangun, maksudnya direnovasi atau diperbaiki, akhirnya sama beliau, udah mau ke bengkel saya deh, gitu. Dibawa ke daerah Bekasi kalau nggak salah, semua dirapihin. Akhirnya
utuh kembali. Nah, terus kebetulan saat itu memang pesantren ada butuh ya biaya untuk pembangunan. Ya kita melihat satu, sayang kan kalau motor itu hanya dipajang aja dan siapapun nggak berani pakai dan Umi nggak bolehin. Nah yang kedua, daripada mubazir ya udahlah dijual. Itu Apa sih yang menjadi kenangan yang masih teringat sampai saat ini? Ya banyak lah pasti kebaikan-kebaikannya yang kita lihat. Selain itu, ada banyak kenangan yang sulit dilupakan. Belakangan keluarga khususnya Umi Pipik seperti menemukan kembali jejak sosok almarhum yang melekat pada putra keduanya Abizar Al-Ghifari. Abizar bahkan dengan fasih melafalkan ayat dan solawat, suaranya nyaris mirip dengan almarhum UJ. Lantas, akankah diam-diam Abizar bakal meneruskan jejak almarhum UJ? Lantas bagaimana keluarga melihat kemiripan Abizar? Umi juga merasa bangga dan merasa juga karena Abi itu kelihatan suaranya cakep sampai sekarang kan. Wajahnya pun kalau direndengin gini nih, ini bapaknya ini Abi hampir mirip juga. Kayaknya baru tonton ini aja begitu Umi ngelihatnya. Mudah-mudahan lah karena ini kepengen netizen juga supaya Abi itu bisa menggantikan atau meneruskan perjuangan Abi sebagai ustadz. Insya Allah. Melihat tuh kesamaannya ada. Jadi artis, terus lagi sholawatnya. Itu secara spontan dia tadinya memang suaranya nggak begitu klop ya. Tapi begitu sekarang kemarinya melihat luar biasa. Bangga dong orang tua walaupun udah negatif tuh wajar. Juga manusia dan berproses. Itu aja. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam. Bagus nggak suara saya? Bagus. Bagusan ini dong. Waduh, nih. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebelum kaca. Jika mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Janda lincah. Kemarin heboh dengan antingnya, padahal dia nggak tindik, dia cuma anting-antingan doang karena kan lagi syuting. Kamu bikin apa lagi sih, Bi? Udah deh gitu. Enggak, itu orang cuma nyanyi-nyanyi doang. Ada yang ngeviralin gitu. Kangen dan gembira dan sedih juga ada. Ya Allah, bersyukur banget kok anak nih yang paling gede Abi. Ya yang kita harapkan begitu ya. Alhamdulillah syukur dia bisa hampir nyamain sama abinya gitu. Nah sedikit juga Umi ngeliat di satu TV tuh kan sama uminya tuh sama keluarga, dia bisa juga mulai kata-katanya itu karena begini, kalau umpamanya kita menjadi penceramah dari mantan artis itu nanti penceramahnya bagus, kata-katanya, nadanya, intonasinya pasti. Nah tapi kalau kita umpama nih nggak dari awal gitu tuh agak kaku, kalau itu kan langsung bisa beliau langsung lancar lagi ngomongnya gitu. Dukung banget, Uji juga dulu begitu ya kan. Ya, semoga nggak ada negatifnya ya, nggak ada negatif. Kalau yang gitu-gitu ya semuanya itu kan namanya anak remaja sebagai artis itu entertain ya wajar lah. Yang penting ujungnya nanti doain aja mas semua media, semua jamaah Umi yang ngelihat acara ini, termasuk yang ngepen sama Abi, biar nanti lama-lama kayak almarhum Uci begitu. Iya, malah kalau saya lihat yang ke UJ-nya nih Bilal, dan beliau juga pesantren juga alhamdulillah di tempat salah satu Habib yang memang betul-betul Bilal ini menggali ilmu agamanya juga sungguh luar biasa lah, maksudnya betul-betul dia tuh betah lah.
Gaya Abizar memang begitu lekat dengan almarhum ketika masih muda. Bahkan warganet yang begitu kreatif menyandingkan foto almarhum UJ muda dengan Abizar. Keduanya bak pinang dibelah dua. Dulu suara dia mirip sih sama bapaknya, bukan suaranya doang, jahilnya, ya, isengnya gitu, terus pakaiannya. Jadi kan saya itu punya album, satu album tuh isinya fotonya UJ dari mulai dia masih kecil sampai UJ gondrong, sampai UJ, wah pokoknya pakaian kayak gitu. Jadi akhirnya sama anak-anak kan dilihat, Abi ngelihat, jadi oh bokap gue tuh kayak gini ya, Nabilanya. Jadilah dia ngikutin kan gitu, dari pakaiannya, celananya sobek-sobek, rambutnya digondrongin, ya udah plek-ketiplek bapaknya banget. Ya tanggapannya nggak gimana-gimana, ya namanya juga anaknya gitu. Satu gen DNA. Jadi ya adalah kesamaan-kesamaan. Ini pasti juga ada Kayla Bilal atau nggak juga gitu. Terus ya ada kesamaan-kesamaan, belum kelihatan aja. Jadi pengobat rindu lah, yang ada rindu sama almarhum. Ya dengan adanya Abizar yang banyak orang bilang mirip suaranya dan segala macam, ya jadi pengobat rindu kan. Ambil sisi baiknya. Di tengah boomingnya Abizar yang memiliki suara merdu yang mirip dengan ayahnya, hubungan Umi Pipik dengan keluarga Umi Tatu masih menjadi perhatian publik. Apalagi tersiar kabar jika hubungan Umi Pipik dengan keluarga almarhum suaminya terjalin tidak harmonis. Lantas seperti apa tanggapan keluarga soal rumor di luaran sana ihwal hubungannya dengan Umi Pipik? Ya, Mang kenapa? Dari dulu kita baik, cuman jarang ketemu sayang. Ya dia sibuk, kita sibuk. Lagi Pipi kalau ceramah tuh lebih hebat dari Umi. Umi salut loh, keluar kota. Ya satu daerah itu umpamanya Surabaya, ngundang sampai 3-4 tempat. Coba di situ bersyukur sama Allah. Lebih tenar dari Umi lah, gitu. Oh itu mah biasa, orang kan demennya ngejelekin mulu. Ya kalau kita jelek demen tuh, biar laku tuh itunya. Tapi sekarang alhamdulillah, mereka kan bikin haul di rumah beliau, Umi diundang teman-teman UJ walaupun nggak semuanya, yang deket-deketnya datang tuh. Disitulah kan sambil ulang tahun Abi, jadi lahirnya antara UJ sama Abi itu beda sehari. UJ tanggal 12, Abi tanggal 13. Oh kita hidup dulu kalau ulang tahun sama gitu bareng.